Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Pertandingan antara Bologna dan Inter Milan di Stadion Renato Dall'Ara, Kamis malam waktu Indonesia Barat, terpaksa urung digelar setelah otoritas kesehatan setempat melarang tim tuan rumah bertanding dan menjalani karantina. Meski tim tuan rumah sudah dilarang bertanding, Inter tetap menuju stadion dan akhirnya menjalani latihan di Dall'Ara. Inter tidak ingin kedatangan mereka sia-sia sehingga memilih melakukan latihan. Setelah latihan selama 45 menit, seremoni kick-off dilakukan dan pertandingan dibatalkan. Namun hingga kini operator Serie A Italia belum memberikan keputusan mengenai status pertandingan, apakah Inter mendapatkan kemenangan walkover 3-0 atau tidak. Tetapi di laman operator kompetisi, status Bologna versus Inter ditunda. Kondisi ini membuat CEO Inter Giuseppe Marotta kecewa. Marotta meminta ada kejelasan protokol COVID-19 antara Kementerian Olahraga dan Kesehatan, sebab kebijakan yang dikeluarkan ASL berbeda di tiap wilayah. Bologna sudah siap untuk memainkan laga ini, tapi harus mengikuti keputusan ASL. Tidak ada panduan yang spesifik untuk olahraga dalam kasus seperti ini. Kita membutuhkan protokol yang membatasi kewenangan ASL supaya situasi seperti ini tidak terulang, cetus Marotta dikutip laman resmi klub. Masalah protokol ini telah dibahas di Badan Lega yang nantinya akan mengeluarkan pernyataan resmi. Kami dihadapkan pada situasi yang membingungkan dan sulit dipahami. Inter bisa saja dipaksa menunggu hingga akhir Februari untuk memainkan laga tunda melawan Bologna, dengan catatan pihak Bologna berhasil melakukan banding atas gagalnya mereka tampil melawan Inter kemarin. Namun seperti yang telah dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport bahwa Nerazzurri sangat padat di bulan Februari dan sulit untuk mengakomodasi pertandingan ulang melawan Bologna. Bagaimanapun penjadwalan ulang di Februari akan merugikan Nerazzurri. Mantan wasit Serie A Luca Marelli telah mengonfirmasi bahwa jika Inter diberikan kemenangan WO 3-0 atas Bologna, maka Hakan Çalhanoğlu sudah terhitung menjalani skorsingnya dan bisa kembali tampil di laga Inter berikutnya melawan Lazio pada Senin 10 Januari 2022. Dalam sebuah wawancara dengan DAZN, Marelli menjelaskan bahwa status Çalhanoğlu masih menunggu keputusan dari otoritas penyelenggara Lega Serie A. Apakah Inter diberikan kemenangan WO atau tidak? Mari kita tunggu sampai otoritas olahraga membuat keputusan. Jika Inter diberikan kemenangan WO 3-0, maka pertandingan ini dianggap telah dimainkan dan skorsingnya sudah dijalani, ujar Marelli. Namun Luca Marelli memperingatkan bahwa jika kemenangan WO 3-0 dibatalkan karena banding Bologna atas keputusan tersebut, maka skorsing Hakan Çalhanoğlu akan diberlakukan kembali. Jika kemenangan WO 3-0 dibatalkan pada tahap penilaian berikutnya, maka Çalhanoğlu tetap akan menjalani skorsing dan absen melawan Lazio. Ada 3 pemain yang bisa didatangkan Inter untuk Januari ini dengan status pinjaman untuk menjadi backup Ivan Perisic di sayap kiri, menurut laporan media Italia hari ini. Seperti dilansir FC Internews, nama pertama adalah Remy Bensebaini yang sudah menyatakan ketertarikan untuk pindah ke Inter. Namun klubnya tidak tertarik pada kesepakatan pinjaman Januari ini. Borussia Mönchengladbach memandang Remy Bensebaini sebagai bagian penting dari skuad mereka dan mengingat kontraknya belum habis hingga Juni 2023. Sepertinya tidak menguntungkan untuk mengirimnya ke Inter dengan status pinjaman.
Jika Inter benar-benar tertarik untuk mengontrak Remy Bensebaini pada Januari, maka mereka dapat mencoba merekayasa kesepakatan pinjaman dengan opsi atau kewajiban untuk membelinya di musim panas dengan biaya yang telah diatur. Apabila klub gagal mendapatkan Remy Januari ini, Marotta telah mengidentifikasi bek kiri Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa sebagai salah satu target potensial. Inter menginginkan kesepakatan pinjaman untuk Kurzawa yang hanya akan berlangsung setengah musim. Tidak jelas apakah saat ini ada minat untuk mempermanenkan sang pemain. Nama terakhir adalah bek Everton Lucas Digne, namun akan sulit meyakinkan pemilik klub saat ini untuk meminjam pemain Prancis itu, karena klubnya saat ini cuma tertarik untuk menjualnya secara langsung. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa CEO olahraga Inter BP Marotta sangat tertarik untuk mengontrak bek Chelsea asal Denmark Andreas Christensen yang sedang berjuang untuk mendapatkan waktu bermain reguler di Liga Inggris. Pemain Chelsea itu bukan pilihan utama di bawah pelatih Thomas Tuchel dan diperkirakan akan tertarik dengan apa yang bisa ditawarkan Inter kepadanya di lini pertahanan. Andreas Christensen sebenarnya akan berakhir kontraknya di Chelsea pada Juni 2022, yang berarti dia bisa tersedia dengan status bebas transfer. Dia saat ini menghasilkan lebih dari 4 juta euro per musim yang mungkin tidak dapat ditawarkan Inter kepadanya. Namun masih harus dilihat apakah sang pemain akan menandatangani kontrak baru dengan Chelsea. Sementara itu, masih dari laporan Gazzetta dello Sport, Marotta cukup optimis bahwa bek Jerman Matthias Ginter akan menerima kontrak yang telah mereka usulkan kepadanya. Kontrak yang ditawarkan kepada pemain Borussia Mönchengladbach itu akan membuatnya mendapatkan 3,5 juta euro per musim selama 4 tahun ke depan. Pemain berusia 26 tahun itu diproyeksikan menjadi backup Milan Skriniar, tetapi juga bisa menjadi bek pilihan pertama, tergantung pada penampilannya dan aktivitas Inter lainnya di jendela transfer. Seperti dilansir calciomercato.com hari ini, Inter mulai cukup serius memikirkan pemain yang bisa menjadi cadangan Marcelo Brozovic dan mungkin menjadi pengganti pemain Kroasia itu di masa depan. Pemain muda AS Roma Gonzalo Villar terlebih dahulu direferensikan menjadi cadangan potensial Brozovic. Kini nama baru telah masuk dalam daftar, yaitu gelandang Swedia Mattias van Berg. Pemain kelahiran tahun 1999 mempunyai potensi yang dibutuhkan Inter untuk menjadi pelapis Marcelo Brozovic. Peran Brozovic sangat krusial di skuad Simone Inzaghi musim ini. Dia selalu bermain sebagai starter sejak awal musim ini dan Inter perlu segera memikirkan pelapis potensialnya karena musim masih panjang. Agen dari Julian Alvarez dikabarkan segera bertemu dengan Direktur Inter Milan dan AC Milan. Seperti dilansir AFC Inter News, bahwa Fernando Hidalgo selaku agen Julian Alvarez telah melakukan tur ekstensif ke Eropa untuk menggelar pertemuan dengan beberapa klub peminat, salah satunya adalah Inter. Sang agen baru-baru ini bertemu dengan perwakilan Manchester United dan Atletico Madrid pada awal pekan ini. Dan selanjutnya Hidalgo juga akan menyambangi markas Inter untuk membahas kemungkinan transfer kliennya tersebut. Sang pemain memiliki klausul rilis sebesar 20 juta euro, angka yang sangat terjangkau bagi hampir semua klub yang tertarik. Wakil Direktur Olahraga Inter Dario Bacin baru-baru ini melakukan perjalanan ke Amerika Selatan untuk menyaksikan langsung aksinya di lapangan. Kiper legendaris Inter Walter Zenga menilai bahwa kiper baru Nerazzurri Andre Onana merupakan kiper papan atas Eropa. Berdasarkan laporan dari pakar bursa transfer Italia Gianluca Di Marzio, kiper asal Kamerun itu sudah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan Nerazzurri. Setelah dinyatakan lolos tes medis kemarin dan pengumuman resmi dari klub, hanya tinggal menunggu waktu.
Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport Italia, Zenga sangat senang dengan kepindahan Onana ke Inter dan memandangnya sebagai salah satu kiper terbaik dan berpengalaman di Liga Champions. Onana adalah penjaga gawang yang hebat, dia memiliki pengalaman internasional dan telah banyak bermain di Liga Champions, ujarnya. Dia memiliki tinggi badan 1,9 meter, dia juga memiliki aura yang sangat positif. Sementara itu, menurut Di Marzio, kapten saat ini Samir Handanovic tidak akan pergi dari Inter. Hal ini berarti ia akan menerima keputusan manajemen untuk menjadikannya mentor bagi Andre Onana, sekaligus sosok pemimpin di ruang ganti. Hal yang pernah dilakukan oleh Francesco Toldo saat ia dicadangkan dengan Julio Cesar sebagai kiper utama.